Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali Allah izinkan kita bersua di dalam sebuah majelis, mudah-mudahan di dalamnya Allah karuniakan banyak manfaat sehingga kita bisa aplikasikan manfaat tersebut sehingga menjadi amalan kebaikan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga yaumil kiamah. Teman-teman yang berbahagia, sebuah pantun untuk membuka, ya. Karena bikinnya baru, jadi nyontek. Sarapan pagi dengan roti, ya. Kapan ya sarapan pagi dengan roti? Bekal bersiap pergi bekerja. Sebelum masuk bahasan inti, teman-temanku, apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Nggak mumpuni sebetulnya, cuma coba. Mudah-mudahan sih nggak menyalahi kaidah pantun itu sendiri ya. Teman-teman yang berbahagia, hari ini kita tepat sekali pada 27 Rajab ya. Seluruh umat Islam yang merayakan ya, kita sekarang dihadapkan pada sebuah peristiwa ya, atau kembali bernostalgia dengan sebuah peristiwa yang besar gitu ya, yaitu Isra Mi'raj gitu ya. Banyak dai gitu kan, banyak asatidzah yang sudah menyampaikan tentang sejarah Isra Mi'raj gitu. Sedikit ya menukil kisah dari Sirah Ar-Rahiqul Mahtum, karyanya Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri ya, sirah andalan kita bersama. Buku yang tidak lekang oleh waktu gitu ya. Jadi di sana dinukilkan sebuah kisah tentang bagaimana sikohnya seorang sahabat kepada sahabatnya. Ya nggak sih? Jadi layaknya kita sebagai seorang sahabat gitu kan. Ketika menghadapi cerita tentang sahabatnya, ya inilah kita patut contoh gitu ya. Jadi suatu ketika si sahabat ini didatangi oleh sekumpulan pemuka Quraisy. Hey, gitu kan. Itu loh sahabat kamu gitu. Hari gini gitu kan. Hari gini gitu nyampain omong kosong gak jelas gitu. Masa dalam semalam gitu dia dari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke langit gitu, gimana ceritanya katanya gitu kan. Pada zaman itu ya, untuk diketahui kan belum ada pesawat ya, jadi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh udah 1 bulan jalan, 1 bulan balik gitu ya, ceritanya begitu. Jadi ketika disampaikan bahwa dalam 1 malam saja gitu kan, jadi gempar lah gitu kan. Gempar lah gitu kan pada masa itu, apalagi mereka kaum Quraisy yang tahu sendiri gitu kan, kebenaran di depan mereka aja mereka ingkar gitu kan. Nah itu jadi bahan olok-olokan yang tiada tara lah pokoknya gitu. Tapi sang sahabat ini kikoh betul gitu ya. Nah, sang sahabat ini kikoh betul gitu, dan begitu tenangnya beliau bilang beliau menyampaikan bahwa kalau itu adalah beliau yang menyampaikan gitu kan, yang lebih aneh dari itu pun saya akan percaya, katanya gitu kan. Iya, yang lebih luar biasa dari itu pun saya akan percaya gitu. Udah itu aja kalimat yang beliau sampaikan gitu. Inilah yang disampaikan oleh As-Siddiq ya. Maka kenapa beliau disebut As-Siddiq gitu kan? Karena beliau membenarkan segala yang disampaikan oleh Rasulullah tanpa lebih lama lagi enggak ya gitu. Jadi langsung kalau itu beliau yang menyampaikan, dalam hal ini adalah Rasulullah gitu,
yang lebih luar biasa atau yang lebih dahsyat dari itu pun saya percaya gitu, karena saking sikohnya tadi gitu ya, bahwa nggak mungkin Rasulullah itu berbohong gitu, ya kan? Sebelum diangkat menjadi nabi aja beliau sudah dijuluki Al-Amin gitu kan, apalagi beliau sudah diangkat menjadi nabi gitu kan, nggak mungkin itu kebohongan. Gitu. Itulah kenapa kemudian Abu Bakar ya dijuluki sebagai As-Siddiq gitu. Dan ya luar biasa gitu ya, gambaran seorang sahabat yang sikoh kepada sahabatnya gitu. Dari situ kita bisa ambil ibrah bahwa selayaknya kita bersahabat gitu kan, kita pahami betul sahabat kita, sehingga apa yang kemudian kita dengar gitu kan dari luar tentang sahabat kita nggak kemudian terpancing gitu kan, nggak kemudian ikut mengolok-olok sahabat kita gitu ya. Itu dia. Nah, tadi itu pembuka kisah gitu ya. Tadi saya mengikuti kajiannya Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Jadi beliau menyampaikan tentang beberapa ibroh Isra Mi'raj gitu ya. Sejarahnya kita bisa baca lah ya di buku. Saya mau mengambil menyambung lisan lah ya, menyambung lisan dari yang beliau sampaikan tadi bahwa beberapa ibroh saya mengambil 5 ibroh ya, 5 ibroh dari Isra Mi'raj ini gitu. Yang pertama adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Di sini diibrohkan bisa kita ambil pelajaran bahwa dalam kondisi mungkin sesuntuk apapun kita gitu, seburam apapun kondisi pikiran kita gitu, seputus asa apapun kita gitu, walaupun kita sebetulnya nggak boleh putus asa gitu ya, tapi ya menggambarkan bahwa seputus-putusnya kita gitu, sebaiknya gitu kan, anjurannya sebagaimana Rasulullah yang diperjalankan dari masjid ke masjid gitu ya. Jadikanlah masjid sebagai destinasi untuk kita, untuk menenangkan diri gitu ya, untuk menenangkan diri gitu. Jadi dalam kondisi yang semurung-murungnya kita gitu ya, mencari tempat aman, masjid itu terbaik gitu. Masjid itu terbaik gitu ya. Ya walaupun kita mungkin perempuan gitu, tapi kan kita tidak dilarang gitu kan. Kita tidak dilarang untuk ke masjid gitu. Atau minimal musola kita di rumah gitu ya. Jadi kan itu sebagai destinasi kita untuk menenangkan diri dalam kondisi kita murung tadi gitu, atau galau istilah bahasa sekarang gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah di sini diceritakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ada di Palestina ya kan, ada di Palestina gitu, dan Palestina ada di wilayah Syam gitu. Dan secara nasional Indonesia salah satu negara yang mendeklarasikan tentang di dalam UUD-nya adalah menolak penjajahan gitu. Makanya dari sini kata Dr. Salim bahwa selayaknya kita sudah berjanji untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan gitu, dan sekarang yang masih terjadi di Palestina gitu, maka sudah menjadi kelaziman, sudah menjadi keniscayaan bahwa Indonesia atau kita sebagai umat Islam gitu itu menjadi garda terdepan untuk selalu membela saudara kita, selalu berada di samping mereka gitu. Kalau Dr. Salim menyebutkan sebagai big brother gitu, karena kita kan Muslim terbesar ya, Muslim terbesar di dunia gitu. Jadi sebagai saudara besar gitu, selayaknya kita mengikrarkan diri setiap hari atau melazimkan doa-doa kita setidaknya gitu ya, untuk berada menjadi pembantu mereka gitu, walaupun mungkin kita tidak bisa sampai di sana gitu. Untuk statement ini ya, saya menukil dari sering ya mungkin saya sampaikan, tapi saya ingin sampaikan kembali tentang pernyataan dari ulama kita ya, ulama kontemporer kita yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ketika beliau ditanya, jadi beliau kan salah satu ulama yang kemudian menyerukan boikot tentang beberapa produk ya yang disinyalir itu mendanai beberapa pengeboman di Palestina, karena produk-produk itu adalah
produksi dari Israel gitu ya. Nah, salah seorang jamaah bertanya kepada Syekh Yusuf gitu, bilang, Syekh gitu kan, apa ngaruhnya gitu kan, kita yang sedikit ini kemudian memboikot produk yang besar itu gitu. Apa ngaruhnya gitu, nggak ada pengaruhnya juga gitu, mereka nggak akan rugi kita boikot gitu. Jawaban cantik sih aku bilang, karena apa ya, ini menyentuh gitu. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi bilang gini, setidaknya gitu kan, kita punya jawaban ketika Allah tanya di mana kamu saat saudara kamu terjajah. Maksudnya adalah ya mungkin kita sebagai umat Islam ini gitu mungkin belum semua tersadarkan tentang pemboikotan boikot produk gitu kan, dalam rangka mungkin bentuk penolakan gitu ya. Mungkin nggak ada ngaruhnya apa-apa untuk sebuah perusahaan gitu ya kan gitu. Tapi setidaknya kita punya jawaban. Ketika nanti pada suatu waktu gitu di mana Allah bertanya, "Hai kamu," gitu kan. Pada saat sahabat-sahabat atau pada saat saudara-saudara kamu terjajah, saat itu kamu ngapain gitu. Setidaknya kita punya jawaban. Saat itu saya membantu mereka dengan memboikot produk-produk yang membuat mereka tersakiti gitu. Itu jawaban Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi kita nggak usah pusing pikirkan dampaknya gitu ya. Setidaknya kita lakukan saja gitu kan. Kita lakukan saja apa yang sudah menjadi ketetapan, dan mudah-mudahan itu menjadi bantuan gitu. Karena kan kita sebagai umat Islam, sebagai umat manusia ini hanya disuruh untuk berbuat gitu kan. Masalah hasil kan Allah gitu yang punya kerja gitu. Kita bisa juga mengambil cerita dari ibunda kita Maryam, ya kan? Ketika beliau baru selesai banget melahirkan, kan beliau melahirkan di bawah pohon kurma ya gitu. Nah, ketika beliau baru selesai banget melahirkan, tiba-tiba malaikat Jibril memberikan semacam pesan gitu, gerakanlah pohon itu, gitu kan? Untuk apa? Untuk kemudian jadi wasilah turunnya kurma gitu. Kebayang nggak sih orang habis ngelahirin? Iya kan? Kebayang nggak sih orang habis melahirkan gitu, disuruh buat gerakin pohon, ya apanya yang gerak gitu. Iya kan? Seujung kuku kulit dari pohon itu mungkin juga nggak bakal gerak gitu. Ya lemes gitu kan. Tapi itu bentuk usaha gitu. Masalah nanti kemudian kurma itu jatuh dan sebagainya, itu kan Allah punya kuasa kan gitu. Nah, itu dia bisa kita ambil ibrah dari situ ya. Tentang yang penting kita usaha aja dulu gitu ya, usaha untuk terus membersamai saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah syafaat kan gitu. Karena mereka hidup di wilayah yang dirahmati gitulah ya, istilahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, Rasulullah itu tidak pernah berpisah dengan malaikat Jibril. Ya, nah di sini kita bisa ambil ibrah ya menurut Dr. Salim Segaf. Jadi betapa pentingnya sahabat, betapa pentingnya itu teman gitu ya. Di dalam mengarungi kehidupan ya kita menuju Allah gitu, kita butuh teman. Kita nggak bisa sendiri gitu. Kita nggak bisa sendiri karena apa? Karena kita sifatnya sebagai manusia itu apa sih? Lalai, lupa gitu kan. Dan lebih sering lalainya ya kan gitu. Nah, kita butuh teman gitu. Dan teman itu bukan teman yang kita ambil comot aja di pinggir jalan, enggak gitu. Teman yang memang ada manfaatnya, maksudnya bukan kita mau manfaatkan, tapi teman yang memang ada manfaatnya untuk menambah ketaatan kita kepada Allah gitu kan. Mungkin kita tidak soleh gitu, tapi dengan perantara teman kita yang soleh, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari teman kita kan gitu ya, gitu. Kemudian yang keempat adalah tingkatkan silaturahim. Maksudnya di sini, jadi ketika Isra Mi'raj itu kan Rasulullah dipertemukan dengan banyak nabi ya nggak sih, 25 nabi, dan beliau menjadi imam kan, diceritakan di situ kan di dalam sebuah hadis. Nah ini mengisyaratkan gitu bahwa pentingnya silaturahim gitu dan pentingnya jamaah, karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Asim ya kalau nggak salah, Abu Asim pakai sok, Abu Asim
yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, Masya Allah. Ya, itu penting ya, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani gitu ya. Di sana disebutkan bahwa tangan Allah bersama jamaah. Maksudnya adalah kemenangan ya, kemenangan-kemenangan itu terjadi karena terorganisirnya sebuah jamaah gitu. Jadi kemenangan itu nggak bisa kita raih sendiri ya kan gitu. Kita harus berjamaah gitu. Ya karena itu tadi tangan Allah, rahmat Allah ya kan, pertolongan Allah itu bersama jamaah. Jadi jangan sekali-kali Anda keluar dari jamaah ya gitu. Kemudian yang terakhir ya, di dalam kisah Isra Mi'raj itu ada sebuah cerita di mana Rasulullah di sana suruh milih, ya nggak sih, antara khamr dan susu, ya nggak, antara khamr dan susu. Kemudian Rasulullah memilih susu. Ini mengisyaratkan bahwa di dalam kehidupan itu pasti kita akan dihadapkan pada pilihan-pilihan, gitu, ya. Kita akan dihadapkan pada banyak pilihan, gitu kan. Nah, saat itu tiba, ya kan, saat-saat itu tiba, maka kita harus cerdik, kita harus pandai, kita harus cerdas. Bagaimana cara kita memilih? Jangan kemudian kita asal memilih, karena pilihan kita menentukan masa akhir kita, gitu kan, masa depan kita seperti apa, gitu. Nah, di sini dikasih clue bahwa ketika kita dihadapkan pada banyak pilihan atau pada beberapa pilihan, maka pilihlah yang kemudian mendekatkan kepada agama, atau pilihlah agama itu yang utama, seperti itu. Karena dengan agama itu, ya, insya Allah kita akan dibimbing pada wilayah yang aman dan ridho Allah tentunya. Ya, demikian mudah-mudahan Ibrah ini menjadi suntikan iman kita ya. Ya ini dinukil sebetulnya, tapi mudah-mudahan banyak hikmah yang lain yang mungkin kita bisa gali lagi dari kisah Isra Mi'raj ini. Ini hanya sebagian kecil ya. Ini hanya sebagian kecil yang disampaikan oleh beliau, dan mudah-mudahan sebagian kecil ini gitu menggugah kembali ya iman kita yang mungkin sedang terlelap gitu ya, iman kita yang mungkin sedang melalang buana gitu karena mungkin belum ridho pada tubuh kita yang masih dalam kondisi tidak baik. Maka bismillahirrahmanirrahim kita perbaiki lagi, mudah-mudahan ibrah-ibrah ini menjadi suntikan, sekali lagi menjadi suntikan sehingga kita menjadi semangat kembali dalam meraih titel sebagai hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Mohon maaf lahir batin untuk segala kelalaian kata dan kesilapan lidah. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.